Firman Tuhan saya beri judul kepekaan kepada Allah. Jadi kalau saudaraku lagi duduk, terus saudara menyanyi, memuji, menyembah, terus saudara melompat-lompat seperti mereka yang di depan stage ini dengan segala urapan, saudara juga duduk, saudara mulai mengalir dalam pujian dan penyembahan. Tiba-tiba tanpa saudara pikir, tanpa saudara pikir, tanpa saudara rasakan, saudara nggak kepengaruh dari state act dari teman-teman di sini. Saudara mungkin dengar suara musik, saudara bergembira, tapi tiba-tiba muncul sesuatu yang datang dalam diri saudara. Tiba-tiba muncul tanpa melalui panca indera saudara. Tanpa melalui apa saudaraku? Panca inderamu. Tanpa melalui itu. Tiba-tiba kau gini, kau bisa ada suara di hatimu, bisa kau bilang gini, Yesus baik, Yesus luar biasa. Jika itu yang saudara alami, itu saudara sedang menyembah dalam roh dan kebenaran. Itu yang dikatakan tiba-tiba saja saudara bisa peka sama Allah. Pekerjaan roh tidak dapat terdeteksi sama jiwa dan panca indera kita. Oleh sebab itu disebut kepekaan kepada Allah. Salah satu contoh dalam Lukas 6 ayat 20 sampai 23. Firman Tuhan, mungkin saudara enggak kebaca atau saudara bisa baca ya. Kalau saudara bisa baca tapi saya bacakan. Ya, saudara-saudaraku. Ini adalah perkataan Yesus kepada jemaat yang mendengarkan. Yesus ngomong begini, ayat 20, lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, apa saudaraku? Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. 21, berbahagialah kamu hai yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu sekarang ini, berbahagialah hai kamu yang sekarang ini apa? Menangis, karena kamu akan tertawa. 22, berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang jadi benci sama kamu. Dia mengucilkan kamu gitu loh ya. Dan mencela kamu ya. Menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Be happy kata firman Tuhan. Ya saudara-saudaraku, 23, bersukacitalah pada waktu itu. Ya, pada waktu kamu miskin, pada waktu kamu ekonomimu terpuruk, pada waktu engkau lagi lapar. Ini bisa lapar beneran lapar karena gak bisa makan. Tapi ini juga lapar karena jiwanya lapar. Gitu. Berbahagialah kalau kau lapar. Ya, karena kau akan dipuaskan. Berbahagialah kamu yang pada waktu itu lagi nangis. Atau saat ini mungkin saudara melihat ke depan, tapi hati saudara lagi nangis. Ingat masalah, persoalan yang sedang saudara alami. Kata firman Tuhan di ayat 23, bersukacitalah dan bergembiralah. Kata firman Tuhan. Ini firman yang saya bilang kontradiktif ya. Masa orang lagi nangis disuruh berbahagia? Masa orang lagi miskin, lagi sulit dalam kehidupan ekonominya, lagi mau buat apa aja untuk menafkahi keluarga atau apapun. Tidak bisa. Tuhan bilang bahagialah. Orang yang lapar, jiwanya tertekan, mengalami masalah, hubungannya lagi rusak, lagi nggak baik-baik saja. Tuhan bilang
Yesus bicara, berbahagialah. Kontradiktif. Opo iya iso? Bahasa apa tadi barusan saya? Bahasa Inggris kan? Agak kedepok-depokan bahasa Inggrisnya tuh. Apa bisa? Nggak masuk logika ya. Suruh berbahagia kalau lagi susah, suruh berbahagia kalau lagi punya masalah, suruh berbahagia kalau lagi sakit, suruh berbahagia lagi cancer, lagi megang nih, ada cancer dia, lagi ini, disuruh berbahagia. Terus dibilang, kalau itu lagi datang kepadamu, bersukacitalah, bergembiralah. Opo iso? Nggak masuk apa? Nggak logis. Nggak logis. Apalagi Yakobus, next ya. Apalagi Yakobus ngomong gini, anggaplah sebagai suatu apa? Kebahagiaan. Kalau saya dan saudara jatuh ke dalam pencobaan. Ya Allah, lagi jatuh dalam pencobaan. Disuruh oleh firman, anggap aja itu bahagia. Saya pernah konseling sama orang bilang, anggap aja bahagia. Dia bukannya terhibur, dia tersinggung sama saya. Ya kan? Waktu saya bilang, kamu kalau suamimu begitu terus-menerus, kamu ya berbahagia aja. Malah tersinggung dia. Bersukacita aja, bergembira aja. Malah marah dia sama saya. Karena memang yang namanya ini, firman ini, enggak match sama logika. Enggak match sama apa yang kita mental, enggak match sama keinginan, enggak match sama fakta dan kejadian yang sedang kita alami dalam penderitaan. Lantas maksudnya apa Yesus ngomong gini? Berbahagialah, berbahagialah, bersukacitalah, bergembiralah kalau engkau diputusin pacarmu, kalau engkau lagi ditinggalin suamimu, kalau engkau istrimu lagi selingkuh, kalau engkau lagi mengalami masalah sama orang tuamu, kalau engkau lagi mengalami masalah dengan berbahagialah. Apa maksud Yesus? Saya mikir ya, banyak orang yang mendapatkan ayat ini tanpa faktor tertentu, mereka rasa tidak masuk akal. Dan saudara-saudaraku, nah kita baca satu kisah ya. Kita keluar dari slide ini, kita baca satu kisah di 2 Raja-Raja 6 ayat 13 sampai 17. Ya, kita baca Alkitab ya. 2 Raja-Raja 6 ayat 13 sampai 17. Maksudnya begini, saya mau cerita gini. Kan? Berbahagialah, berbahagialah, bersukacitalah, bergembiralah, nggak masuk akal. Orang lagi susah disuruh begini, begitu ya. Lagi kacau nih, kok malah disuruh berbahagia. Apa maksudmu Yesus? Itu tanya sama Tuhan. Karena saya juga sambil pernah merenungkan, ini apa maksudnya Tuhan ya? Tuhan bawa saya ke 2 Raja-Raja 6 ayat 13 sampai berapa tadi saya bilang? Berapa? Berapa saudaraku? 2 Raja-Raja 6 ayat 13 sampai 17. Mari. Baca ya saudara-saudaraku. 1, 2, 3. Mungkin ada yang bisa pakai mic juga. Mic-nya hidup apa mati? Bantu saya membacanya. Kalau saya bilang jemaat baca juga ya. Tolong ya. Tuhan Yesus berkati berlipat-lipat kali ganda loh. Katakan amin jika engkau percaya. Amin. Haleluya. Ya, 1, 2, 3. Berkatalah raja. Jemaat juga baca. Ojo meneng wae itu ya. Ojo meneng. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi waktu saudara ngomong firman Tuhan, tiba-tiba imanmu timbul. 1, 2, 3. Berkatalah raja, pergilah melihat di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia. Lalu diberitahukanlah kepadanya, dia ada di Dotan. Siapa dia? Dia nih Elisa. Kenapa? Cerita sedikit ya. Sebelumnya nih ayat sebelumnya dari ayat 1 sampai 13, 12 itu Raja Aram. Raja apa? Raja Aram lagi bikin siasat mau ngalahin Israel, tapi bocor terus. Bocor terus sampai dia curiga ada pengkhianat nih di istana saya. Dari pasukan perwira saya ada pengkhianat. Dia tanya di istana siapa yang mengkhianati? Perwiranya bilang ini bukan, nggak ada yang mengkhianati. Orang-orang Aram semua setia sama raja, nggak ada pengkhianat.
Tapi ada seorang nabi Tuhan, ya dibilang nabi Tuhan di Israel sana, yang bisa dengar meskipun dia nggak ada di situ. Kalau raja lagi ngomong di kamar, dia bisa dengar raja ngomong apa. Selalu bocor. Marah rajanya. Siapa dia? Elisa namanya. Cari, tangkap. Di mana Elisa sekarang? Dapat keterangan di mana dia adanya? Dotan. Di Dotan. Dotan itu sebuah kota ya. Sebuah kota. Ya saudara-saudaraku. Berikut 2 Raja 6 14 sampai 17 1 2 3. Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Ini pasukan Raja Aram mengepung kota. Oke? Mengepung kota. Kota apa tadi namanya saudara-saudaraku? Dotan. Kota Dotan. Saya sengaja tanya gini supaya saudara jangan, ini soalnya jam-jam yang mengalami persoalan dan masalah dalam pencobaan-pencobaan fisik ya. Jam segini ini apalagi tadi habis makan, biasanya, jadi saya tanya maksudnya mau make sure saudara-saudara ini dengar apa enggak. 15, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ketika pelayan abdi Allah yang keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Persis kita juga, kalau ada masalah, persoalan, persis bujang Gehazi ini, bujangnya Elisa. Kita cepat panik, cepat bilang kacau semuanya, hancur, aduh hancur, kacau gitu. Dia ngelihat pasukan, ngepung, dia langsung bilang hancur, kacau gitu. Terus yang berikut ayat berapa? Nah ini udah bisa di slide ya, ayat 16 coba bisa di slide. Jadi bujangnya, pembantunya Elisa panik. Nah, Elisa ngomongnya apa? 1, 2, ini. Yang lagi. Ya, 1, 2, 3. Jawab Elisa, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung penuh dengan kuda dan kereta berapi serta keliling Elisa. Saya tanya, Elisa buta ya? Bujangnya buta. Buta bukan? Buta enggak? Saudaraku, Gehazi itu buta enggak? Oke, Gehazi enggak buta. Kenapa enggak buta? Dia bisa lihat pasukan ngepung kota tadi, kan gitu ya? Jadi waktu Gehazi buta apa ngelihat? Gehazi buta apa melihat? Tapi isi doa Elisa aneh ya. Bilangnya apa? Bukalah apa? Kiranya matanya supaya ia melihat. Bukalah matanya. Emang dia buta? Ayat 16 dia ngomong, jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Pasukan yang ngepung itu yang dia bilang kacau, jangan takut katanya, ada yang lebih banyak menyertai kita daripada dia yang ngepung kita gitu ya. Tapi itu Elisa berdoa, Tuhan buka mata bujangku, buka mata pembantuku ini Tuhan. Emang buta dia? Gak buta. Apa maksudnya yang disuruh buka? Persis tadi, berbahagialah. Berbahagialah engkau. Berbahagialah engkau jika engkau menderita. Berbahagialah engkau jika lapar. Berbahagialah, itu isopora. Sekarang bujangnya lagi buta, apalagi melihat. Lagi lihat. Tapi Elisa berdoa supaya apa? Dibuka matanya. Maksudnya, mata apa yang dibuka? Apa yang dibuka matanya? Yang dibuka mata apa? Apa yang disuruh buka? Orang kalau saya jadi bujang Elisa, dengar doa Elisa, saya ngomong gini, opo saya ngeliat pasukan banyak banget. Seperti kita juga ya, kadang-kadang kalau punya masalah, Tuhan bilang berbahagialah, bersukacitalah gitu. Tapi kita bilang, mana bisa, saya lagi menderita. Terus ada yang berdoa buat kita, bukalah matanya.
Kamu ngeledek saya ngelihat, saya nggak buta. Itu kan bujangnya ngomongnya gitu. Dia kan ngomongnya begitu tuh. Kamu ngelihat, saya nggak buta. Elisa doa bukan begini, Tuhan hilangin masalahnya. Hilangkan ketakutannya, bukan. Elisa berdoanya ya, dia ada yang punya masalah, persoalan kan biasanya kita gini, punya persoalan masalah ya, saya berdoa ya. Nah, Tuhan dalam nama Yesus hilang masalahnya, keluarkan kekhawatirannya. Enggak begitu doa Elisa ya. Doa Elisa bukan gitu. Doa Elisanya ngapain gitu? Bukan itu doanya. Doa Elisa bukan nyuruh itu. Tuhan hilangkan. Jadi kadang-kadang kita pikir Tuhan belum jawab doa kita. Tuhan hilangkan masalahku Tuhan. Kok gak jawab-jawab Tuhan? Mana Tuhan? Kok gak jawab-jawab? Terus pendeta atau gembala atau siapapun atau tiba-tiba ada suara dari kita yang berdoa bukan doa hilangin masalah, kita akan kaget juga. Kenapa begitu? Elisa gak minta Tuhan mengubah situasinya. The next slide. Elisa gak minta Tuhan mengubah situasinya, tapi dia minta agar mata rohaninya hambanya itu yang dia buka. Yang dibuka apa saudaraku? Hari ini juga firman Tuhan datang bagimu dan bagiku. Kalau punya masalah, terus merasa berat, merasa kacau. Dengar, mata rohanimu lagi ketutup. Berdoa, Tuhan, buka mata rohani supaya aku melihat kuasamu lebih besar dari masalahku. Jadi Elisa bicara, buka mata rohaninya, buka sehingga bisa dapat melihat, kuasa Tuhan lebih besar. Kota Dotan tuh letaknya di tengah ya, di tengah gitu. Jadi waktu mata rohani, Elisa udah ngelihat, tapi bujangnya belum ngelihat jawaban Tuhan. Elisa sudah melihat jawaban Tuhan. Dia udah lihat. Dia bilang enggak usah takut. Dalam yang awal kita lebih banyak. Dia masih ragu cuma. Nah, sekarang kalau saudara masih ragu, saudara dengar baik, berdoa minta Tuhan buka. Seperti ketika bujangnya tuh ngelihat bahwa ternyata ini kota Dotan. Coba balik di 2 Raja-Raja 6 ayat 13-17 itu. Itu kota Dotan itu. Kalau saudara-saudara lihat ya di 2 Raja-Raja 6 ayat 13-17 di slide ya, di gambar slide itu. Itu yang saya pasang itu kota Dotannya. Ya. Jadi posisi kota Dotan itu ada di tengah-tengah dan dikelilingi pegunungan. Ah, seperti ini nih. Itu kota Dotan kecil di sini, tapi besar, namanya kota ya gede ya. Kota Dotan besar ya. Nah, ini kota Dotan nih. Nih kota Dotan. Ini pegunungan. Itu kota Dotan. Pegunungan yang mana? Yang atasnya itu semua, mengelilingi. Kota Dotan dikepung, tapi ternyata yang mengepung pegunungan dalam provinsi itu adalah pasukan Allah. Saudara dengar, buka mata rohani saudara. Saudara akan lihat kuasa Tuhan jauh lebih besar dari keterikatanmu. Kuasa Tuhan jauh lebih besar dari kecanduanmu. Kuasa Tuhan lebih besar dari masalah yang sedang menghimpitmu. Kalau mata rohmu terbuka, maka engkau lihat. Kenapa Elisa bisa seperti itu? Karena Elisa punya hubungan yang peka dengan Allah. Saudaraku, Roh Kudus tidak bisa dideteksi sama perasaan. Gak bisa. Saya tadi sempat kasih tahu ya. Jadi Roh Kudus tidak bisa dideteksi sama apa saudaraku? Perasaan. Gak bisa. Saudara kalau ikut Tuhan, saudara baca sini, saya datang pas saya lihat, wow ada nih, kemarin bulan lalu saya lihat gak ada. Tapi ini kelihatan nih, we walk by apa? Faith, not by sight.
Jadi kita hidup bukan karena apa saudaraku? Melihat, tapi karena percaya. Saudara dan saya hidup karena percaya. Masalahnya, percaya itu iman, iman itu roh, roh itu tuh tidak terdeteksi oleh perasaan kita, pikiran kita, keinginan kita, panca indera kita, nggak terdeteksi. Roh itu ada di dalam pusat kehidupan kita, yang ketika kita belum bertobat terima Yesus, roh kita mati. Tapi waktu sudah terima Yesus, waktu roh mati, hubungan putus dengan Allah. Tapi waktu terima Yesus sebagai juru selamat, roh kita dihidupkan karena Yesus. Jadi waktu roh kita hidup, itu yang bekerja. Itu yang berjalan bersama kita. Tiba-tiba kita bisa percaya. Dari mana kita bisa percaya? Dari Roh Kudus di dalam hatimu. Bukan, nggak bisa jadi Roh Kudus, segala sesuatu yang Tuhan kasih ke engkau dan aku, yang dia sampaikan berupa kairos. Kairos itu waktu Tuhan, makanya lagunya ada tuh kan. Waktu Tuhan, apa? Pasti, apa? Yang terbaik, apalagi? Walau kadang tak mudah dimengerti. Itu bukan kadang. Waktu Tuhan tuh kairos, gak bisa kita deteksi di kronos, gak bisa. Makanya berdoa seperti gak terjawab-jawab gitu. Tapi sebenarnya Tuhan sudah menjawabnya. Cuman kita belum bisa melihat dalam iman percaya kita. Kita perlu hidup melalui iman. Walk by faith. Jangan terpengaruh apa yang sedang engkau rasakan. Jangan terpengaruh sedang apa yang engkau lihat. Jangan terpengaruh dengan apa yang sedang engkau alami. Tapi terpengaruhlah kepada firman Tuhan. Sebab yang sedang engkau alami itu adalah fakta. Masalahnya fakta bukan kebenaran. Fakta bukan kebenaran. Kalau sekarang kau lagi sakit, apa penyakitmu, paru-paru kah, ginjal kah, cancer kah, apapun itu fakta. Itu keadaan, itu pergumulan. Tapi itu bukan kebenaran. Apa kebenarannya? Dengar baik. 1 Petrus 2 ayat 24. Tuhan Yesus sudah menanggung dosa kita di kayu salib di dalam tubuhnya. Ya kan? Oleh bilur-bilur Yesus, engkau sudah disembuhkan. Bukan akan ya. Nah, kalau baca firman itu gini. Oleh bilur-bilurku, engkau apa? Sudah atau telah disembuhkan. Tapi kita belum lihat. Ya, saudara-saudaraku, tapi kita belum lihat. Yang Yesus mau, maksud Yesus ngomong, berbahagialah, bersukacitalah, bergembiralah kalau dalam penderitaan. Itu adalah rahasia Injil. Maksud Yesus maksudkan bukan kemampuan atas fakta yang sedang terjadi. Namun di dalam roh, yaitu di dalam kebenaran, bersama Roh Kudus. Nah, itu yang memampukan kita melihat kuasa Tuhan lebih besar dari kuasa apapun di dunia ini. Itu disebut rahasia Injil ya. Yesus maksud bukan kemampuanmu, bukan kemampuanku, bukan perasaanku, tetapi kuasa Roh Kudus yang ada di dalammu. Engkau harus punya hubungan yang intens dengan Roh Kudus. Ya, saudara-saudaraku, kalau engkau diberkati, dilindungi dan dijaga Roh Kudus, maka akan melahirkan sukacita, bergembira, damai sejahtera. Meskipun masalahnya belum selesai. Seperti bujang Elisa, masalahnya belum selesai, tapi dia bisa melihat dengan iman bahwa benar ada kuasa Tuhan yang lebih besar. Buah hubungan dekat dengan Roh Kudus menyebabkan mata rohani kita terbuka. Buah hubungan dekat dengan Roh Kudus membuat mata rohani kita terbuka, mampu melihat hal-hal supranatural Allah. Seketika, tiba-tiba aja,
saudara bisa lihat ada mujizat. Waktu saudara jalan begitu, tiba-tiba aja saudara bisa mengalami kesembuhan. Tiba-tiba aja. Saudara nggak pernah duga, saudara nggak pernah simpan, saudara nggak pernah tahu dalam hati saudara nggak pernah dengar. Tiba-tiba aja jalan terbuka. Kenapa itu saudara? Itu adalah buah dari Roh Kudus dalam diri saudara. Dan itu nggak bisa terdeteksi perasaanmu, nggak bisa terdeteksi apapun. Berdoalah seperti Paulus di dalam Efesus, di jemaat Efesus. Dia di gereja saya ya saudara-saudaraku, di gereja saya di Efesus 1 ayat 17, 18, 19 itu kita bikin lagu. Dan seperti itulah kira-kira doanya. Doa kita, saudaraku, doamu tuh jangan ngerengek-rengek, minta Tuhan tolong gitu. Sekarang saya mau nanya, ya aduh ini kayaknya saya akhirnya turun lagi nih ya. Saya udah ini turun lagi. Saudara tuh, kok doa tuh, Tuhan tolong saya, Tuhan ini saya, jawab saya Tuhan, masalah saya. Ini, sekarang saya nanya ya, Tuhan tahu nggak ya masalah kita? Siapa yang lebih tahu masalah kita atau Tuhan? Terus kalau kita berdoa, waktu amin kita pernah dengar suara Tuhan dulu nggak? Atau kita langsung Tuhan, tolong istriku Tuhan, hari ini aku begini Tuhan. Oh Yesus terima kasih, waktu buka doa pertama kali gini ya, haleluya Tuhan Engkau Allah yang besar, haleluya. Bapak berkatilah aku Tuhan, pekerjaanku aku akan bekerja berkati berlimpah-limpah, pelayananku Tuhan Kau berkati. Tuhan, aku mau pergi ke sini, kawal aku, dipagari malaikat kudus-Mu dalam nama Yesus Kristus. Aku percaya anakku juga yang sekarang ada di luar kota, di luar negeri, Tuhan pagari dengan rumahku, asetku yang di sana. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan berkati, Tuhan berikan kekuatan kepada saudaraku sekarang yang lagi lemah, yang lagi sakit. Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Haleluya, lagi ngobrol sama istrinya atau lagi berdoa sama Tuhan. Haleluya, amin. Udah dengar Tuhan ngomong belum? Atau dari awal sampai akhir lu dulu yang ngomong? Kita mulu yang ngomong gitu loh. Udah pernah dengar gak Tuhan ngomong sama kita? Kalau kita lagi berdoa nih, Tuhan tolong ini. Tuhan tuh bukan saya ngelarang berdoa itu, bukan. Oke, kita berdoa siapa yang lebih banyak ngomong sih sebenarnya? Kita atau Tuhan? Jujur, siapa yang lebih banyak ngomong? Kita atau Tuhan? Kita lupa suruh Tuhan ngomong di hati kita. Lupa suruh Tuhan ngomong di hati kita. Tahu doa Bapa kami? Tahu ya? Jika cawan ini lalu, jadi Tuhan bilang gini, kalau segala sesuatu ini boleh pergi, tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Hari ini, mulai hari ini kalau berdoa, jangan langsung amin ya. Gak apa-apa sih, 2 Timotius 2 ayat 13 bilang, meskipun kita salah, gak setia, Tuhan tetap setia kok karena dia gak bisa nyangkal diri. Tapi engkau yang gak maju-maju, Tuhan mau udah maju kemana-mana. Tuhan gak marah sama engkau, enggak. Tapi engkau yang gak makin cinta sama Yesus. Gitu loh. Sekali-sekali kalau doa ya saudara, kalau apa? Kalau berdoa, jangan langsung apa? Amin. Jangan. Kecuali di gereja sini kali ya. Tapi biasa juga di gereja ini diam dalam hening dalam penyembahan. Saya juga kadang-kadang nyanyi, saya diam. Tadi maksudnya apa? Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus tadi kan nyanyi itu musik ya. Musik ini kan jago-jago mereka mainnya. Jago. Saya musisi, saya singer, saya worship leader. Sebelum jadi hamba Tuhan, saya penyonyo. Saya nyanyi dulu. Nyanyi gua. Mau lagu apa? 80-90. Mau ketemu gua, apa lagunya? Pasti gua nggak tahu. Diketawain kan sama mereka. Tapi kita jabanan aja 80-90. Gua ini dulu zaman dulu Tapi masuk neraka waktu dulu tuh. Sekarang kenal Yesus. Agak lupa-lupa liriknya yang dulu tuh. Ya. Hello, is it me you looking for? I can see it in your eyes. Gitu kan. Nyanyi, gue nyanyi, nyanyi. Tapi sekarang gitu. Agak lupa syairnya. Gitu.
Lately I have had the strangest feeling. Itu lagu apa tahu nggak? Lagu apa? Lagu suami yang ngerasa istrinya lagi selingkuh nih, dia nggak tahu karena dia buta. Kacau ya lagu-lagu dunia itu ya. Saya setelah berada dalam Tuhan, saya ingat astaga, makanya nyanyi sesuatu tuh saya bilang gini, saya punya prinsip kalau mengangkat pujian, jangan asal nyanyi aja. Saya pernah bilang sini apa, tapi harus apa? Setuju sama syair yang kau ngomong. Nah itu loh, kalau nyanyi lagu dunia, terus hati kita ikut setuju gitu, ikut setuju, kacau tuh. Well, I'm a man of many wishes. I hope my premonition misses. But I really feel my eyes can't let me hide. Cause they always start to cry. Dia gini bilang, kata mata gue juga bisa tapi hati gue gak bisa tipu. Ini orang selingkuh, ini orang selingkuh. Nah kalau menjiwai lagu itu beneran nanti istrinya lari selingkuh. Ya sekarang saya lupa lagu itu. Bukan lupa apa, karena lebih banyak hafal lagu. Tuh. Maksudnya apa? Kalau saudara lagi nyanyi, dengar Tuhan ngomong di pujian, penyembahan yang sedang saudara katakan. Dengar dia ngomong apa gitu loh. Kiranya, apa tuh? Engkau memberkati aku, apa? Berlimpah-limpah, terus. Dan memperluas lama dikit dong nyanyinya, daerahku, dan kiranya apa? Tanganmu menyertai dan melindungi aku. Terus amin. Amin. Itu kalau saudara baca perikopnya itu doanya siapa? Yabes. Tahu di ujungnya. Tahu di ujung firmannya. Kan tuh Yabes mulu ya. Kiranya, karena Yabes dikasih nama yang menderita, yang susah gitu. Dia gak mau, dia berontak. Dia kiranya engkau memberkati gitu. Dia bikin dia. Tapi di ujungnya dengar apa? Dan Tuhan mengabulkan doa Yabes. Tuhan mendengar doa Yabes. Perlu dengar dulu suara Tuhan. Tuhan tolong aku ini, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong, Tuhan aku percaya, engkau mampu Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Aku mau ngomong, aku mau ngomong, kasih tahu, amin. Terus keluar langsung, saya harus pergi kerja ya, harus begini-begini, coba. Tunggu dulu, beri kesempatan Tuhan bicara dalam hatimu. Ada amin saudaraku. Ada amin? Beri kasih tuh. Elisa gak berdoa supaya masalahnya Gehazi hilang. Enggak, dia doa. Tuhan buka mata hati. Makanya Efesus 1 ayat 17 sampai 18. Ngomongnya seperti itu. Sebab Tuhan menyatakan sesuatu melalui roh. Ini kan bilang gini. Karena kepada kita Allah menyatakan oleh roh, sebab roh menyelidiki segala sesuatu bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa garangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam apa? Diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada dalam dia. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat apa? Di dalam diri Allah selain apa? Saudara dan saya tidak menerima apa? Roh dunia tetapi roh yang berasal dari Allah. Apa tuh untuk apa? Supaya kita tahu apa yang kalau nggak dengar Roh Kudus ngomong dulu langsung amin. Kita nggak tahu apa-apa nanti jalannya. Tapi kedengeran. Kenceng ya suara saya? Saya ngomongnya kenceng. Kalau denger ya, kedengeran ya? Saya yang capek ngomong. Tapi Tuhan Yesus menguatkan saya, katakan amin. Allah segala sesuatu itu menyatakan dalam roh. Jadi nggak bisa gini, ngerasa Tuhan. Ngerasa, Tuhan hadir.
Sekarang aku kok berdiri. Oh Tuhan hadir. Kalau saudara rasa Tuhan hadir itu roh saudara yang nangkep. Karena Yohanes 24 bilang, kita menyembah Tuhan dalam, karena Allah adalah roh. Barang siapa menyembah dia harus dalam roh. Jadi Tuhan gak pernah connect, gak pernah berhubungan sama engkau dan aku. Itu sebenarnya gak pernah lalui jiwa, lalui panca indera, gak pernah. Gak pernah. Dia hanya melalui roh, nanti buahnya, dengerin ya. Buah roh itu, dia berhubungan sama kita nih, buah. Dia baru keluar di panca indera, dia baru keluar di jiwa kita. Tiba-tiba sukacita, gembira. Masalahnya hilang gak? Belum nih ya, tapi kita bisa, haleluya. Bisa gitu kita jalan bisa, yes, haleluya. Kita gak tahu apa yang akan terjadi, tapi kita bisa tahu Yesus tetap beserta dengan kita. Mazmur 23 ayat 5. Ia menyediakan apa? Hidangan bagiku di hadapan apa? Para lawanku. Bayangin, lagi banyak orang perang tuh kalau saya suka nonton film kungfu. Film kungfu, jagoannya biasa kalau menghadapi itu pakai sumpit sambil makan bakmi doang kan. Itunya udah pada datang semua ya, yang nyerang. Langsung gitu kan. Oh gitu-gitu langsung. Saat nyerang gitu kan, saat jagoannya kan cuma gini, tiba-tiba bakso masuk ke mata, cetak pak jatuh, cakpuk gitu, dia makannya terus gini. Kira-kira figuratifnya, analoginya kayak gitu. Ia menyediakan hidangan bagiku di hadapan para lawan. Katakan, Tuhan menyediakan hidangan bagiku. Everybody say it. Semua katakan itu, Tuhan menyediakan hidangan bagiku di hadapan para lawanku. Ikuti lagi, Tuhan menyediakan kesembuhan bagiku di hadapan penyakitku. Tuhan menyediakan pemulihan bagiku di hadapan persoalan dan masalahku. Siapa? Roh Kudus. Katakan amin. Saudara tahu makanya kita ini lebih dari pemenang. Sebagai penutup saya mau sampaikan. Saya pernah sampaikan gak di sini? Pak Gembala tolong diingetin, ada seorang ibu yang gondok. Ini kesaksian orang lain. Jujur saya membacanya, tapi kalau membacanya saya kacau juga jadi. Oke, slide-nya bisa ditutup. Ini kesaksian orang lain. Sebagai penutup saya sampaikan. Ada seorang pendeta, saya lupa tempatnya, Colorado, Amerika Serikat, saya lupa. Dia sedang KKR. Pendeta ini, dengar ya, pendeta ini diberi karunia kesembuhan. You can imagine yang datang ya. Saudara, kalau ada kebaktian KKR kesembuhan, bisa bayangin gak yang datang dikit apa banyak? Banyak apa sedikit? Banyak. Terus yang datang tuh biasanya yang, selain yang itu terus yang mana-mana pada datang? Ada yang pakai kursi roda ya, ada yang pakai didorong, ya toh? Ada itu pada, jadi lebih banyak yang sebelah sini yang sakit, yang sehat sebelah sini. Tapi yang sehat pasti punya masalah tuh. Lagi masalah tuh, soalnya nangis gitu lagi pujian penyembahan. Yang sini mana? Terus pendeta itu kan berdoa. Saat yang lumpuh berjalan, yang buta langsung, ya saya melihat, wow. Singkat kata, KKR itu membawa mujizat yang dahsyat luar biasa. Di gereja itu. Dan terakhirnya, setelah menyaji memuji dan menyembah, kan banyak terjadi, tongkat dilempar, ini apa, keranda, kursi roda dilempar, langsung saya bisa jalan. Bersaksi lah orang-orang ya. Orang-orang langsung bersaksi semua. Gitu ya, bersaksi. Ini pendeta juga gini, yes, haleluya lah. Gembalanya duduk di situ. Bukan di situ, tapi di situ. Jadi gitu. Nah ini kan bukan ini, tapi gembala duduk di situ. Saya memprototipekan cerita itu. Jadi ini pendeta lagi, sama bersaksi, ada yang datang ibu. Saya tadi nggak bisa melihat, tapi sekarang saya bisa melihat. Haleluya, jemaatnya semua, yes, haleluya, gitu. Terus tiba-tiba ada yang jalan gitu, dia gini, nih dia angkat kursinya, rodanya, saya nggak bisa jalan, saya berjalan, haleluya. Ada yang gini, tadi saya nggak dengar, sekarang saya dengar, wah pokoknya semua bersaksi. Satu saat ada ibu-ibu, saya bersaksi katanya gitu kan.
Oh silakan Bu, kata pendetanya. Kembalikan sih. Dia maju gitu. Saudaraku, 10 tahun. Dia bilang, saya mengalami gondok, penyakit gondok. Ini dibilang kalau bahasa itu, gondok besar di sini. 10 tahun saya ngalamin. Di dokter malam pun gak pernah sembuh. Gak sembuh. Katanya. Tapi ketika KKR, luar biasa. Tuhan sudah menyembuhkanku, katanya gitu. Masalahnya jemaatnya nggak ada yang tepuk tangan, cuman ngeliat gini doang. Kenapa gondoknya masih ada di sini gede banget? Apa saudaraku? Gondoknya masih gede di sini, gede nih. Dia bilang Tuhan sudah menyembuhkan aku. Ini gondoknya gede di sini. Haleluya. Gembalanya haleluya gitu, tapi sambil gimana ya? Gondoknya masih ada. Jemaatnya haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ibunya bilang gitu. Jemaatnya haleluya. Gitu kan? Minggu depan, dia minta waktu lagi sama gembalanya. Saya bersaksi lagi ya. Gembala bilang, oh ya, ibu mau ngomong apa? Ada, saya bersaksi apa? Saya sudah disembuhkan. Pondoknya masih ada, gede banget di sini. 1 bulan tiap minggu dia bersaksi. Gembalanya tarik dia ke belakang bilang ini, kamu ya, Asri sini kamu. Cuman contoh gitu. Bawa bilang, cukup ya. Kesaksiannya, pondoknya masih ada soalnya, majelis, jadi nggak menjadi apa? Jadi batu sandungan, orang gondoknya masih ada, kan gitu ya, gondoknya masih ada, dia bilang, loh saya sudah disembuhkan Tuhan, iya tapi gondok, kembali bilang, iya ya saya tahu Tuhan sudah disembuhkan, tapi gondoknya masih ada, iya aduh, iya, jangan saksian lagi ya mulai minggu depan ya, nangis ibunya, jangan, soalnya saya udah diprotes sama majelis, jemaat juga banyak yang protes, gitu loh. Ibunya nangis pulang. Kebaktian hari apa? Hari Sabtu dia telepon gembalanya. Pak, saya mau bersaksi. Gembalanya, ibu kan saya bilang udah gak boleh bersaksi, gak usah. Nanti masalah. Saya mau bersaksi. Kalau Bapak nggak ngasih, Bapak ngelawan suara Tuhan. Gak enak juga. Akhirnya dia ngomong gini. Oke, tapi jangan lama-lama Bu ya. Kalau ibu bilang, ibu langsung duduk aja. Baik. Dia datang dengan kain yang tertutup pakai apa? Shawl. Gak kelihatan kan lehernya. Dia maju. Jemaatku, 4 minggu saya bersaksi. Dengar ini. 4 minggu saya bersaksi. Sampai saya percaya bahwa Kristus waktu sejak awal. Saya percaya Kristus sudah menyembuhkan saya. Tapi saya ditarik gembala. Jangan lagi bersaksi. Jemaat sudah tidak ada yang percaya. Karena gondoknya masih ada. Saudara-saudara, lihat ini. Tadi malam saya berdoa. Lihat, dia buka, hilang ininya. Sembuh. Jemaat tepuk tangan semua. Haleluya, yes, ya itu. Saudara-saudaraku, tunggu dulu. Jangan ada yang tepuk tangan, kata dia. Stop tepuk tangannya, sudah iya. Saudara nggak tanya isi doa saya apa? Kata dia gitu. Apa gembala? Ya pasti, apa? Bukan, saya bukan minta kesembuhan. Apa isi doamu? It is a true story. Ini cerita kejadian nyata yang diceritakan oleh pendeta itu. Saya bukan minta kesembuhan sama Tuhan. Minta apa? Saya doa begini sama Tuhan. Tuhan Yesus, saya percaya sebulan lalu saya udah sembuh. Kayak gitu. Tolong jemaat dan majelis serta gembala. Mereka nggak percaya karena terhalang ini. Saya nggak minta macam-macam. Ini kau hilangin bukan buat saya Tuhan. Ini kau hilangin buat jemaat. Ini kau hilangin buat pendeta gembala. Ini dan buat majelis. Kalau saya udah tahu ini sembuh dari awal. Langsung hilang kata dia. Doa saya bukan buat saya. Buat anda semua katanya. Dia bilang doa saya bukan buat saya tapi buat anda semua. Karena anda biasa semuanya dari apa yang anda lihat katanya. Dari apa yang anda lihat, apa yang anda rasa, apa yang kelihatan. Padahal anda gak lihat dari yang namanya
iman. Saya udah lihat ini sebulan lalu. Ini ada di sini, tapi saya nggak lihat di situ. Saya lihat di sini, di dalam roh. Saya sudah sembuh. Dan ketika saya berdoa, Tuhan, jangan saya aja dong yang percaya. Kasih jemaat juga supaya percaya. Apa kata Tuhan? Hilangin gondok saya, biar mereka percaya Engkau berkuasa. Ada amin. Mata rohani ibu itu sudah terbuka sejak 1 bulan lalu. Hari ini biasakan terbuka mata rohanimu. Jangan mempergunakan mata jasmanimu. Roh enggak ada di situ. Roh enggak ada di apa yang kau rasakan. Roh enggak ada di fakta yang sedang terjadi. Mujizat ada di atas iman. Tuhan bilang, ketika aku datang ke bumi, adakah iman kujumpai di bumi? Amin. Tunduk kepala, kita satu dalam doa. Dalam nama Yesus, setiap hidup perdukunan dari mana tidak berlaku lagi. Hari ini Engkau melepaskan cengkraman. Kau tidak berharap atas roh jiwa tubuhnya. Pada saat dia dibaptis, setelah dibaptis dia tidak intim dengan Tuhan. Maka dengar baik, pada saat iblis coba menghancurkan dia, maka habislah dia.